sukses dengan hijrah kita. Bagaimana hijrah itu membawa kehidupan yang baru buat kita, bikin hidup kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel My Hijrah to Jannah Official. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing dan kupas tuntas semua permasalahan kalian selama ini, yang kalian chat aku, yang kalian DM aku, yang kalian inbox aku, yang kalian tulis komentar di bawah gitu ya. Semuanya kita kupas tuntas dan kita selesaikan. Jadi, mulai video berikutnya dan seterusnya aku udah nggak bakalan ngebahas lagi tentang gimana caranya kalau kita mau pakai cadar, mau pakai gamis, mau hijrah, terus keluarga kita nggak mendukung, orang tua kita nggak mendukung, lingkungan kita nggak mendukung, suami nggak mendukung, tempat kerja, tempat kuliah nggak mendukung, terus kita dihina, dicaci maki, dibilang teroris, dibilang ninja, dan lain-lain. Semua itu udah basic ketika kita pertama kali hijrah ya. Dan aku sudah menjelaskan di video-video aku sebelumnya, kalian bisa cek sendiri. Karena kalau kalian bener-bener hijrah tulus ya, udah bertekad bulat ingin hijrah karena Allah, sebenarnya masalah-masalah itu tuh nggak perlu dipermasalahin, nggak perlu dipusingin gitu loh. Situasi dan kondisinya kalian tuh pasti bisa ngatasin dengan izin Allah, dengan pertolongannya Allah, dan semua itu bakalan menjadi mudah insya Allah. Tapi emang di sini tuh kayak kaliannya sendiri gitu loh yang bikin ribet dan mempersulit diri kalian sendiri. Hal-hal yang seharusnya mudah itu jadi sulit karena emang kaliannya sendiri yang bikin sulit dengan pikiran-pikiran negatif. Kalian belum praktek tapi kalian tuh udah yang ketakutan duluan, yang udah khawatir duluan gitu loh. Gimana nih aku mau hijrah tapi aku nggak punya gamis, nggak punya cadar, nggak punya kerudung. Gimana nih aku mau hijrah tapi lingkungan nggak dukung, orang tua nggak dukung, suami nggak dukung, tempat kerja nggak dukung, tempat kuliah nggak dukung. Gimana nih aku mau hijrah tapi orang-orang pada ngata-ngatain aku, bilang aku ninja, bilang aku teroris, ngehina aku. Padahal Allah tuh perintahnya jelas, tutup aurat. Nggak ada persyaratan. Kalau Allah tuh nggak pernah ngasih persyaratan gitu loh. Kalau kalian menutup aurat, akhlaknya harus baik dulu, harus mulia dulu, harus bagus dulu, harus bener dulu. Nggak ada. Tapi kalian apa? Bilang, akhlak aku belum baik, aku merasa akhlak aku belum baik, belum bener, aku mau benerin akhlak dulu, baru nutup alasan lagi, aku belum siap. Siap nggak siap, kalau Allah sudah perintahkan ya udah taat aja dulu. Terus alasan lagi, aku nggak punya gamis, aku nggak punya kerudung, ya pakai aja dulu yang ada. Kalau ada rok pakai rok, kalau ada celana panjang pakai celana panjang, kalau ada baju panjang pakai baju panjang, pakai kerudung yang ada dulu di rumah gitu loh. Nggak mesti baru, nggak mesti mewah, nggak mesti yang bagus. Untuk sementara aja, insya Allah nanti ke depannya Allah tuh bakalan ngasih ke kalian dengan cara yang nggak disangka-sangka oleh kalian. Kalian nggak usah mikir caranya gimana, kapan, cara dapetinnya gimana. Nanti Allah yang kasih kalian hadiah gitu loh. Kalian kan udah taat sama Allah, menutup aurat, ya udah nanti Allah bukakan semua jalan buat kalian, ya kan? Entah itu nanti ada tetangga kalian yang tiba-tiba ngasih gamis, kerudung, entah nanti Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang luas buat kalian dari semua pintu rezeki, jadi kalian bisa punya uang buat beli dan nggak usah kalian tunggu. Insya Allah sambil berjalannya waktu, ketika kalian bener-bener hijrah, ya kan? Nanti tuh semua peluang pintu rezeki itu terbuka buat kalian lebar-lebar. Dan kalian pernah tahu nggak sih kisahnya para sahabi ya? Ketika Allah menurunkan ayat untuk menutup aurat ya, mereka tuh nggak punya loh sehelai pun baju gamis atau kerudung. Karena kan zaman dulu kan zaman jahiliyah kan. Nah terus apa? Mereka ambil hordeng, mereka pakai buat nutupin badan mereka. Ambil spray, dijadiin kerudung sama mereka. Karena emang zaman dulu kan nggak ada gitu loh baju gamis yang bagus, yang keren, yang udah syar'i gitu, nggak ada. Jadi mau nggak mau apapun yang bisa menutupi tubuh mereka, ya mereka pakai aja dulu itu. Pokoknya intinya ketika Allah memerintahkan kalian sesuatu, itu pasti Allah sudah menyiapkan sesuatu.
yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih berkah buat kalian gitu loh. Kalau Allah memerintahkan kalian untuk nutup aurat, ya kan, yang tadinya kalian nggak punya baju gamis, nanti Allah datangkan tuh baju gamis, gimana pun caranya. Itu rahasia Allah ya. Nanti Allah datangkan baju gamis, Allah datangkan cadar, Allah datangkan kerudung panjang, Allah bukakan semua pintu rezeki lebar-lebar buat kalian. Jadi di sini tuh masalahnya sebenarnya cuma satu. Kalian terlalu banyak alasan untuk taat kepada Allah. Terlalu banyak alasan. Yang harusnya mudah, kalian persulit sendiri. Nggak ada persyaratan, kalian bikin sendiri. Jadi dengan semua kekhawatiran kalian, karena kalian itu nggak punya keyakinan atas kuasa Allah, ya, jadi bikin hidup kalian itu stuck. Kalau kalian kayak gini terus, terlalu banyak alasan, bukannya mempermudah kehidupan kalian, itu malah mempersulit. Malah kalian tuh mengundang masalah-masalah baru datang ke dalam hidup kalian gitu loh. Yang seharusnya mudah itu jadi sulit. Kalau keluarga, orang tua, suami, tempat kerja, tempat kuliah gitu, lingkungan rumah nggak mendukung hijrah kalian, ya udah biarin aja. Biarin. Kan ada Allah. Kan Allah yang berkuasa di sini. Allah yang berkuasa atas diri kita, atas kehidupan kita, atas dunia ini dan seisinya. Nggak usah dipermasalahin. Itu semua sebenarnya nggak usah jadi masalah sih, karena bisa kalian kondisikan. Kalian yang tahu bagaimana orang tua kalian, kalian yang tahu bagaimana suami kalian, kalian yang tahu gimana lingkungan kalian. Dan aku yakin kalian tuh bisa mengkondisikan gitu loh. Bisa, aku yakin. Dan insya Allah Allah mudahkan. Dan anggap aja lah itu sebagai ujian pertama hijrah kalian, ya kan? Gak mungkin dong kalian hijrah terus gak diuji sama Allah. Otomatis Allah uji. Yaitu ujian pertamanya mungkin dari lingkungan kalian, dari keluarga kalian, dari orang tua kalian, dari tempat kerja, dari tempat kuliah. Ya sabar aja. Namanya juga hijrah, proses untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kalian sama Allah, ya kan, membangun hubungan baik kalian sama Allah gitu kan. Percaya dan yakin kuasa Allah aja, itu kuncinya. Nanti Allah mudahin segalanya. Terima takdir Allah. Jalanin apa adanya, ikutin petunjuk Allah. Kalian kan butuh ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Insya Allah kalau emang kalian niat tulus, bener-bener hijrah, ingin memperbaiki hubungan kalian sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kalian sama semuanya. Kehidupan kalian, sama keluarga kalian, sama orang tua kalian, sama teman-teman kerja kalian, di tempat kuliah kalian. Tenang aja, gak perlu khawatir. Kalian harus yakin dengan kuasa Allah. Kan Allah selalu bilang, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi kalian minta aja terus, berdoa, ya Allah tolong mudahin hijrahku, ya Allah tolong istiqomahin hijrahku, ya Allah tolong lembutkanlah hati suamiku, ya Allah tolong lembutkanlah hati orang tuaku, berikanlah mereka hidayah, ya Allah tolong berikanlah aku lingkungan yang baik yang mendukung hijrahku, ya Allah tolong mudahkanlah aku di tempat kerja, ya Allah tolong mudahkanlah aku di tempat kuliah. Terus selanjutnya gimana kak? Selanjutnya kalian bersabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai teman kalian. Sampai kapan kak? Sampai kalian mati. Karena di dunia ini tempatnya ujian. Kalau kalian mau senang-senang, kalian mau istirahat, itu nanti di surga. Dan untuk mendapatkan surga, kita harus ngelewatin nih ujian-ujian ini dulu. Ketika kalian hijrah, otomatis kan kalian diuji tuh sama Allah. Nah, supaya ujian itu mudah kalian ngelewatinnya, ya minta terus pertolongan dari Allah. Kan Allah yang ngasih ujian. Nah, kalian minta terus pertolongan Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Setiap kalian diuji, setiap kalian merasa ini ujian buat kalian, kalian langsung minta tolong sama Allah. Insya Allah, Allah selalu mudahkan. Setiap Allah kasih kesulitan, pasti Allah berikan 2 kemudahan. Kalau kalian mau lulus ujian dengan baik gitu ya kalian tuh bersabar, kalian belajar gimana caranya lulus ujian. Bersabar, belajar, berdoa, minta pertolongan Allah supaya lulus ujian. Semoga supaya dimudahkan sama Allah melewati ujian ini. Jangan kebanyakan mikir
Jangan kebanyakan ngeluh. Gak usah mikir apapun. Kapan pertolongan Allah, dari mana pertolongannya, gak usah dipikirin. Itu bukan urusan kalian, itu bukan ranahnya kalian. Ranahnya kalian itu cuman ikhtiar, berusaha, sabar, menunggu pertolongannya Allah. Pasti pertolongannya Allah tuh datang, pasti. Kalian gak bakalan kecewa kalau kalian minta pertolongan sama Allah, karena Allah yang punya dunia dan seisinya. Tapi kalau kalian mintanya sama manusia, udah jelas pasti kecewa. Karena nggak semua manusia itu bisa memenuhi keinginan kalian, tapi Allah sangat bisa dan sangat mampu untuk menolong kalian, untuk membantu kalian, untuk mudahin semua urusan kalian. Allah sangat bisa dan sangat mampu. Kalau ada yang ngehina kalian, kalau ada yang benci kalian, kalau ada yang bilang kalian teroris, ada yang bilang kalian ninja, ada yang bilang kalian aliran sesat, ya udah biarin aja. Itu kan mulut mereka, haknya mereka untuk berkomentar. Kita nggak perlu ngebales, kita nggak perlu ngedengerin, kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu mikirin omongan mereka, nggak perlu, nggak penting, buang-buang energi. Kita nggak perlu bales, nggak perlu. Kan ada Allah, serahin aja sama Allah. Kalian tahu kan, setiap manusia itu ada malaikat pencatat di kanan dan kiri, ya. Nah, ketika mereka ngata-ngatain kalian, mereka menghina kalian, mereka fitnah kalian, gibahin kalian, kan udah ada malaikat nih yang nyatet. Jadi kita nggak usah repot, nggak usah buang-buang energi, nggak usah buang-buang tenaga, nggak usah buang-buang segalanya, buang-buang waktu, nggak perlu. Udah ada malaikat yang nyatet. Dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah sendiri. Mereka sendiri dengan Allah. Tapi kalian apa? Kalian dapat pahala dari situ. Yang ngegibahin kalian, yang fitnah kalian, yang menghina kalian, itu semua pahalanya diambil sama kalian. Kalian panen pahala. Nggak perlu kalian bales, nggak perlu. Malah kalian harus seneng. Alhamdulillah ya Allah aku difitnah. Alhamdulillah ya Allah aku digibahin. Selama mereka fitnah, selama mereka gibah, selama mereka menghina kalian, selama itu pula pahalanya tuh pindah ke kalian. Jadi intinya teman-teman, kalian kalau niat bener-bener tulus hijrah karena Allah, fokus aja hijrah. Benerin hubungan kalian sama Allah. Fokus bener ibadah kalian. Dari wudhu, dari cara wudhu, dari cara sholat, dari sholatnya yang tadinya bolong-bolong jadi tepat waktu, fokus. Yang tadinya nggak pernah baca Al-Quran, sekarang jadi baca Al-Quran. Yang tadinya nggak pernah zikir, jadi zikir terus pagi petang. Yang tadinya nggak pernah ngafalin Quran, jadi ngafalin Quran. Fokus aja. Fokus sama hijrah kalian sendiri, selamatin diri kalian sendiri. Nggak usah kalian dengerin komentar-komentar orang lain, nggak penting, nggak ada urusan. Karena kita punya malaikat pencatat masing-masing setiap manusia. Kebaikan-kebaikan dicatat, keburukan-keburukan dicatat, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak usah ada masalah. Kalian fokus aja sama keluarga kalian, sama anak-anak kalian, sama suami kalian, sama kerjaan kalian, sama kuliah kalian, sama ibadah kalian, hubungan kalian sama Allah. Fokus. Nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, nggak perlu. Apapun itu kondisinya, insya Allah Allah mudahkan hijrah kalian. Terus minta pertolongan Allah, terus berdoa. Yakin, jangan mikir pertolongannya dari mana, pertolongannya kapan, nggak usah mikir. Itu bukan ranahnya kalian. Ranahnya kalian adalah ikhtiar, berusaha. Nanti endingnya Allah nih yang beresin, Allah nih yang nentuin, Allah nih yang kasih jalan, Allah nih yang mudahin. Jadi selesai ya teman-teman topik masalah cadar, gamis, kerudung panjang yang belum punya ya. Terus kalau lingkungan nggak mendukung, orang tua, suami, tempat kerja, tempat kuliah semua nggak mendukung, terus ada hinaan, cacian, makian, fitnah, gibah segala macam. Selesai ya sampai di sini videonya. Jangan lagi ntar kalian komentar banyak di bawah ini, Kak ini gimana, Kak ini gimana, Kak ini gimana. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang fokus tentang hijrah kita. Bagaimana kita nata kehidupan kita dengan hijrah. Bagaimana kita bisa sukses dengan hijrah kita. Bagaimana hijrah itu membawa kehidupan yang baru buat kita.
bikin hidup kita sukses, bikin hidup kita tenang, bikin hidup kita tuh nyaman, bahagia, ya kan? Bikin hidup kita barokah, bikin impian dan cita-cita kita terwujud gitu loh. Kita akan fokus ke sana. Jadi kita nggak bakalan ngebahas tentang ini lagi. Selesai, stop sampai di video ini. Dan aku harap kalian paham ya semua yang sudah aku omongin. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana, pejuang hijrah juga, dan agar aku lebih semangat lagi share ke kalian ilmu-ilmu yang aku punya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.